Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kisah mistik, malam ini aku akan membawakan sebuah kisah panjang yang tak hanya menyisakan ketakutan, tapi juga luka, dendam, dan cinta yang tak sempat tumbuh. Ini bukan sekadar cerita tentang kuntilanak biasa, tapi tentang sosok yang tak sempat menangis saat dilahirkan, karena rahim tempat ia tumbuh dihancurkan oleh tangan suaminya sendiri, ayah kandung dari bayinya. Ia tak lahir ke dunia, tapi tak juga kembali ke alam ruh. Ia tersangkut di antara dua dunia, menjadi makhluk yang lahir dari darah, air mata, dan jeritan seorang ibu yang dikhianati. Kisah ini adalah tentang bayi yang mati sebelum sempat hidup, namun jiwanya tetap bernafas mencari keadilan yang tak pernah datang. Namanya Sari, gadis desa yang dikenal pendiam, lembut, dan rajin membantu orang tuanya bertani di dusun Tegalwuni, kaki Gunung Muria. Di usia 21 tahun, ia menikah dengan lelaki tampan bernama Aldi, seorang perantau dari kota yang menetap di desanya setelah membuka bengkel motor kecil-kecilan. Awalnya pernikahan mereka tampak indah, namun sejak malam pertama ada keganjilan. Aldi tak menyentuh Sari. Malam-malam mereka dingin, dan setiap kali Sari mencoba mengajak bicara, Aldi hanya menjawab dengan senyuman datar atau diam 1000 bahasa. Warga desa mulai bergunjing, tapi Sari tetap menjaga nama baik suaminya. Hingga pada bulan ketiga pernikahan, Sari akhirnya hamil. Tapi anehnya, Aldi justru semakin menjauh. Ia lebih sering pulang tengah malam, matanya merah, tubuhnya berbau kemenyan dan amis. Suatu malam, Sari memergoki Aldi berbicara sendiri di belakang rumah, di bawah pohon randu besar. Aldi membakar dupa dan menyiram tanah dengan darah ayam hitam. "Aku sudah beri tumbal, jangan ganggu aku lagi," suara Aldi menggema di keheningan malam. Sari yang ketakutan hanya bisa memeluk perutnya yang mulai membesar. Kehamilan Sari tidak normal. Kandungannya membesar 2 kali lebih cepat dari seharusnya. Pada bulan kelima, perutnya sebesar ibu hamil 9 bulan. Sari sering merintih kesakitan, tapi setiap kali dia mengeluh, Aldi justru marah dan menyalahkan Sari. "Mungkin anak ini bukan anakku," bentaknya. Sari menangis, merasa dihina, padahal ia tak pernah menyentuh lelaki lain. Hingga suatu malam, Sari bermimpi didatangi sosok perempuan tua berambut putih panjang. Matanya kosong, tangannya mengelus perutnya. "Rahimmu adalah gerbang, anakmu adalah janin pilihan, suamimu mengikat perjanjian." Sari terbangun sambil menjerit. Aldi yang mendengarnya langsung menyambarnya dan menampar wajah istrinya. "Kau bicara dengan siapa tadi malam?" Sari hanya terisak. Ia mulai merasa bahwa dirinya sedang dijadikan bagian dari sesuatu yang jahat, sesuatu yang melibatkan perjanjian gaib. Malam itu hujan deras mengguyur desa, petir menyambar dan listrik padam. Sari yang tengah kesakitan mencoba merangkak ke dapur mencari air, saat tiba-tiba Aldi pulang dalam keadaan mabuk dan membawa sebilah golok. "Maafkan aku, tapi ini harus dilakukan. Aku sudah janji. Aku ingin kaya. Aku ingin kuat." Sari menjerit, mencoba melindungi perutnya. Tapi Aldi seperti kesurupan. Ia menghujamkan golok ke tubuh Sari yang tengah hamil tua. Darah muncrat, bercampur dengan air hujan yang masuk dari celah genteng. Perut Sari robek, janin keluar setengah, tapi tetap hidup, matanya terbuka. Menatap ayahnya sendiri, sebelum akhirnya tangisnya berhenti. Aldi menangis. Tapi sudah terlambat. Ia menyeret mayat istrinya ke sumur tua di belakang rumah, lalu menjatuhkannya tanpa upacara, tanpa kain kafan. Bayi itu pun ikut terjatuh, disusul bau amis dan kabut pekat yang tiba-tiba muncul meski hujan telah reda. Sejak malam itu, Aldi menjadi orang kaya mendadak. Bengkelnya melejit, tanah warisan warga sekitar kebetulan dijual murah padanya karena pemiliknya tiba-tiba sakit dan meninggal mendadak. Ia membeli mobil, rumah megah di kota, dan menikah lagi dengan wanita cantik bernama Nita.
Namun arwah Sari tak pernah pergi. Di malam-malam tertentu, suara tangisan perempuan terdengar dari kamar mandi. Bau darah anyir menyengat dari sumur meskipun sudah ditutup. Anak tirinya Naila yang baru berusia 6 tahun mulai berbicara sendiri di sudut rumah. Ada tante cantik di kamar mandi. Dia berdarah. Dia bilang ayah jahat. Nita mulai curiga. Ia menelusuri masa lalu Aldi dan menemukan surat nikah lama serta buku harian Sari yang tersembunyi di laci gudang. Di situ tertulis semuanya, tentang perjanjian Aldi, tentang rasa sakit Sari, tentang bayi yang bergerak meski usia kandungan belum cukup. Malam Jumat Kliwon, Nita yang ketakutan mencoba keluar dari rumah bersama Naila. Tapi saat membuka pintu, sosok Sari sudah berdiri di sana. Berambut panjang basah, tubuhnya berlumur darah, dan perutnya robek memperlihatkan janin membusuk di dalamnya. Anakku, kembalikan anakku. Nita pingsan. Naila berteriak. Dan Aldi mencoba melarikan diri, tapi jalan keluar tiba-tiba berubah, jadi lorong sempit berlumur darah. Sosok bayi berdarah muncul di tengah lorong, merangkak ke arahnya. Tangannya mungil, tapi mencengkeram seperti cakar besi. Aldi berteriak minta ampun, tapi tubuhnya terseret masuk ke cermin lalu menghilang. Keesokan harinya warga hanya menemukan rumah yang kosong, bercak darah di mana-mana, dan suara tangisan dari dalam sumur yang tak pernah berhenti. Dan sejak malam itu setiap malam Jumat Kliwon, warga Tegalwuni mendengar suara perempuan tertawa dan bayi menangis dari arah sumur. Konon, mereka yang terlalu dekat akan mendengar suara lirih. Suamiku membunuhku. Aku mencari pengganti. Sahabat kisah mistik, arwah bayi yang tak sempat menghirup napas pertama, namun jiwanya tumbuh dalam rahim penuh darah dan dendam. Bayi dari rahim yang dibunuh suaminya sendiri. Tak ada cahaya saat aku lahir. Tak ada pelukan, tak ada suara ibu. Hanya gelap, dingin, dan bau darah yang melekat pada kulitku. Suaraku sempat keluar, tangisku menggema, tapi kemudian semuanya hening. Aku masih hidup atau begitulah yang kurasakan meski tubuhku dilempar ke dalam sumur bersama ibu yang tubuhnya telah dingin. Di dalam sumur itu jiwaku tetap ada, tapi tubuhku membusuk. Aku menyatu dengan darah ibu. Aku tumbuh bukan dari susu, tapi dari dendam. Hari demi hari, malam demi malam, aku melihat ibuku duduk termenung di dasar sumur. Ia menatapku tanpa mata, hanya air mata darah yang mengalir. Aku minta maaf, bisik ibu padaku. Tapi aku tahu dia tak bersalah. Dia korban dari lelaki yang seharusnya melindungi kami. Aku bukan bayi biasa, tak pernah menjadi anak manusia. Tapi entah bagaimana tiap malam Jumat Kliwon tubuh arwahku berubah. Sedikit demi sedikit aku membesar. Dari merangkak, kini aku bisa berdiri. Dari menangis, kini aku bisa berbicara. Aku mengendap keluar dari sumur saat malam turun. Awalnya hanya diam di bawah pohon randu, menatap rumah yang dulu menjadi tempat ibuku tinggal. Tapi rumah itu sudah dihuni perempuan baru. Cantik, lembut, dan punya anak perempuan kecil yang mirip aku. Namanya Naila. Usianya sama seperti usia rohku sekarang, sekitar 6 tahun. Naila bisa melihatku, mungkin karena aku tak menyembunyikan wujudku darinya. Rambutku panjang dan berlumuran lumpur sumur, wajahku pucat seperti tulang, dan lubang mataku menghitam seperti liang kubur. Tapi Naila tidak takut, ia bahkan mengajakku bicara. Kakak siapa? Aku menjawab pelan, aku, anak yang tak sempat lahir. Hari demi hari, aku mendampingi Naila. Aku menemaninya bermain. Kadang aku mendongeng untuknya tentang ibu yang tak sempat menyusui anaknya, tentang bayi yang lahir di antara darah dan petir. Naila mendengarkan sambil tertidur dan aku duduk di ujung tempat tidurnya. Aku mulai merasa nyaman. Tapi roh ibuku datang suatu malam dan menatapku marah. Jangan lupa tujuanmu. Balaskan dendam kita. Aku menolak. Aku ingin menjadi kakak untuk Naila. Tapi malam berikutnya, Aldi, ayah kandungku, muncul di mimpiku.
Dia tertawa. Dia berkata, "Bahkan anakku pun lemah, tak bisa menjadi penerusku. Hanya tahu menangis dan merengek seperti ibunya." Kemarahan itu memuncak. Tanganku mencengkeram dinding kamar Naila hingga catnya mengelupas. Tubuhku melayang, cermin bergetar, lampu kamar padam, dan aku mulai berubah. Kakiku melayang tanpa napak, rambutku makin panjang dan menjuntai hingga lantai. Perutku robek sendiri, memperlihatkan bekas luka lama. Aku bukan lagi bayi. Aku adalah anak dari kematian dan kutukan. Warga mulai resah. Naila kerasukan tiap malam Jumat. Matanya kosong, tapi suaranya berubah menjadi berat dan dalam. Ayahku membunuh ibuku. Aku melihatnya. Aku dari rahim yang disobek. Nita, ibu tiri yang awalnya iba, kini ketakutan. Ia membawa ustaz dari kota. Rumah mereka dipenuhi bacaan ayat suci. Tapi setiap malam suara tangisan bayi tetap terdengar dari dalam kamar mandi. Cermin berembun dan coretan seperti tangan kecil tampak dari dalam kaca. Suatu malam, aku menyelinap ke kamar Naila. Tanganku mengelus rambutnya, tapi kali ini ada suara lain. "Adikku, ikut aku saja. Aku kesepian. Aku ingin membawa Naila menjadi temanku di dunia arwah." Tapi bagian kecil dari diriku, bagian yang masih terikat oleh kasih ibuku, menggigil. Aku tahu, itu salah. Malam itu suara azan subuh menggema. Ustaz yang membantu keluarga itu berhasil menemukan jasad ibuku di sumur. Mereka mengangkatnya dengan doa dan tangisan. Tulang-tulangnya masih utuh, dan di pelukannya ada tulang kecil. Milikku, dan air mata jatuh dari mata Ustaz, dari Nita, dari warga. Tapi aku hanya bisa berdiri dan menatap tulang itu dari kejauhan. Ustaz berkata, "Bayi ini lahir dalam dosa, tapi bukan dia pendosa. Jangan hukum dia, doakan agar dia tenang." Untuk pertama kalinya, aku merasa hangat. Roh ibuku menjemputku. Ia tersenyum, lalu memelukku dengan tangan transparan yang tak lagi berdarah. "Aku, maafkan semuanya," kataku dalam bisikan. Tapi sebelum rohku pergi, aku melihat Aldi. Tubuhnya kaku di pojok rumah, matanya membelalak, dan mulutnya menganga. Ia mati tanpa sempat bertobat. Demikianlah sahabat kisah mistik, kisah arwah bayi dari rahim yang dibunuh. Sebuah perjalanan tragis dari seorang arwah yang hanya ingin dicintai, dipeluk, dan diakui. Tapi dunia menolaknya, bahkan sebelum ia membuka mata. Ia tak meminta menjadi makhluk halus. Ia hanya menuntut tempat di hati adiknya di doa orang-orang yang hidup. Kini, tubuhnya mungkin tak terlihat, tapi keberadaannya masih terasa di balik cermin, di bisikan angin malam, dan mungkin di balik rahim perempuan yang sedang mengandung di bulan purnama. Karena kematian bukan akhir dari segalanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.